Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6973 sampai bab 6975. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Semua pengawal Primus, semuanya memiliki satu hati. Banyak dari mereka adalah generasi pengawal Primus. Dari nenek moyang mereka adalah pengawal Primus berjubah. Mereka adalah pasukan yang tidak pernah pensiun, yang mana cinta yang mendalam terhadap jubah itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Selain itu, selama bertahun-tahun, dunia berubah. Para pengawal Primus ini dan kakek serta ayah mereka telah mengalami baptisan pengorbanan darah. Setiap jubah tidak hanya akan mati dalam perang untuk melindungi keselamatan jubah lainnya, hal yang sama juga akan terjadi pada jubah lainnya setelah kematian dalam pertempuran, akan berusaha sekuat tenaga untuk merawat istri dan anak-anak mereka, akan memperlakukan anak-anak mereka seolah-olah mereka adalah anak mereka sendiri, jenis ikatan darah. Cinta jubah ini telah lama melampaui segalanya. Sekarang rencana perubahan darah yang akan segera terjadi, tidak hanya untuk memisahkan mereka dan keluarga mereka selamanya, tetapi juga untuk memisahkan mereka dan banyak generasi kawan seperjuangan mereka, yang bagi mereka, tingkat kesulitan untuk menerima hanyalah yang kedua setelah kematian. Adapun Komandan Jenderal, tampaknya dia sudah punya rencana untuk menghadapi ini, dan orang banyak tentu saja memiliki kepercayaan penuh padanya dan sepenuhnya mendukungnya. Maka orang banyak pun mengambil posisi mereka, sepenuhnya mematuhi perintah Komandan Jenderal. Setelah itu, Komandan Yin berkata kepada orang banyak, semua orang keluar semua untuk menurunkan kereta dorong terlebih dahulu, jangan biarkan Marga Song melihat petunjuknya, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan saudara ini. Sekelompok orang segera mengangkat tangan mereka dan berkata, bawahan patuh. Setelah mengatakan itu, semua orang segera berbalik dan terus membawa barang-barang, berpura-pura bahwa apa yang baru saja terjadi tidak terjadi. Pada saat ini, Ye Chen melihat Komandan Yin itu, dia tidak sepenuhnya mengendalikan kesadaran Komandan Yin, tetapi menyegel kesadarannya sendiri di dalam tubuhnya seperti yang telah dia lakukan ketika dia memanipulasi Chen Zonglei. Pihak lain tetap sadar, meskipun dia harus melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan Ye Chen. Kesadarannya sendiri sepenuhnya terjaga dan melihat semua ini. Mengetahui bahwa dia bisa melihat dan mendengar segalanya, Ye Chen berkata dengan suara rendah, jangan bersuara, bawa aku ke tempat yang aman dan terpencil, aku akan berbicara denganmu secara rinci. Pada saat ini, Ye Chen tidak hanya ingin menghindari Komandan Song itu, tetapi juga ingin menghindari pengawal Snapdragon lainnya. Bagaimanapun juga, dia adalah wajah baru. Semua orang akan memiliki beberapa pertanyaan ketika mereka melihatnya, jika terlalu banyak orang melihatnya, dan semua orang saling berpapasan dan menyadari bahwa mereka bahkan tidak mengenalnya, maka itu pasti akan memicu terlalu banyak perhatian dari orang lain. Oleh karena itu, dia lebih suka menghindari orang lain terlebih dahulu, dan membuka jendela surga dengan Komandan Yin ini untuk mengobrol dengan baik. Bagaimanapun juga, ingin mengendalikan beberapa ribu orang untuk mematuhi pengaturan mereka sendiri, hanya dengan memanipulasinya untuk melakukan sesuatu masih jauh dari cukup, harus bersedia melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri dari lubuk hatinya, dan memanfaatkan keagungannya pada orang-orang ini, untuk melakukan pekerjaan dengan baik dengan sepenuh hati sebelum ada kesempatan. Meskipun kesadarannya tidak terkendali, kesadaran Komandan Yin secara mengejutkan tetap konsisten dengan tubuhnya, segera mengangguk dengan berat, dia berbalik dan membawa Ye Chen menjauh dari peron. Wilayah Dukmining sangat besar, dan setelah membawa Ye Chen keluar dari kilang, Komandan Yin mengendarai kereta tambang dan membawa Ye Chen ke kejauhan. Beberapa menit kemudian, kereta itu berhenti di sebelah menara yang telah didirikan. Setelah itu Komandan Yin berkata kepada Ye Chen, tidak ada tenaga kerja yang disiapkan untuk saat ini dalam radius 1 km dari tempat ini. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berbicara, sekarang aku akan mencabut segel pada kesadaranmu, membuka pintu untuk mengobrol denganmu, jika kamu memiliki niat untuk melawan, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu, dan kemudian mengakhiri rencana penyelamatan untuk semua prajuritmu yang mati, penjaga Primus, dan keluarga mereka, dan kamu akan mengucapkan selamat tinggal kepada keluargamu untuk selamanya mulai detik berikutnya, dan keluarga serta saudara-saudaramu, aku percaya bahwa tidak akan terlalu lama sampai kamu juga akan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka selamanya.
Setelah mengatakan itu, Ye Chen tahu bahwa dia tidak bisa menanggapi dirinya sendiri dengan cara yang tulus, jadi dia langsung menarik kembali auranya dari tubuhnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Setelah menguasai tubuhnya kembali, Komandan Yin menarik napas panjang, lalu segera berkata kepada Ye Chen dengan tangan terkepal dan tangan melengkung, dengan hormat, "Tuan, saya, Yin Xiaoyang, atas nama 911 saudara berjubah dan seluruh keluarga mereka, mohon bantuan Anda, Tuan." Yin Xiaoyang bukanlah orang bodoh, ia tahu bahwa Ye Chen mampu menyamar di bawah pengawasan Komandan Song dan tidak ketahuan, kekuatannya jelas di atas Komandan Song. Selain itu, ia relatif dekat dengan utusan itu pada level sebelumnya, dan telah mendengarnya secara tidak langsung menyebutkan bahwa ada masalah tentang hilangnya semua orang di kediaman orang mati. Jadi saat ini, penyusupan tiba-tiba Ye Chen ke industri pertambangan Duk segera menyebabkan beberapa saat harapan muncul di hatinya, dan ia merasa bahwa Ye Chen pasti akan dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan pengawal primus lainnya. Ye Chen tidak menanggapi permintaannya, tetapi malah membuka mulutnya dan bertanya, "Berapa banyak orang yang Anda miliki di sini bersama dengan para prajurit yang tewas dan pengawal primus? Hitung juga semua anggota keluarga." Yin Xiaoyang segera menjawab, "Kembali ke Tuan, industri pertambangan Duk bersama saya memiliki total 912 pengawal Snapdragon dan 3047 anggota keluarga. Totalnya 3999, dan totalnya ada 1548 prajurit yang tewas dalam tahanan di dalam tambang. Dan 5836 anggota keluarga, totalnya 7384, dan jika keduanya dijumlahkan, seharusnya lebih dari 11.000 orang. 11.000. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin bahkan setelah mendengar ini. Lebih dari 11.000 orang, ini adalah beberapa ribu lebih banyak dari jumlah orang terbanyak yang telah diprediksinya. Awalnya, dia mengira hanya akan ada 6 atau 7.000 orang, tidak lebih dari 7 atau 8.000, tetapi sekarang ada lebih dari 11.300 orang, dan aku khawatir jika begitu banyak orang ingin pindah diam-diam, itu akan menjadi ujian yang berat. Kemudian, dia bertanya kepada Yin Xiaoyang, "Siapa kepala Komandan Song itu?" Yin Xiaoyang dengan hormat berkata, "Kembali ke Tuan, Komandan Song adalah komandan kantor Gubernur Angkatan Darat Kanan, dihitung sebagai eksistensi kedua setelah Senator Jenderal, status yang sangat tinggi, dan dikatakan bahwa latar belakang keluarga Komandan Song ini tidak biasa. Dia adalah keluarga agunan dari keluarga Wu. Keluarga Wu, yaitu keluarga asli Wu Feiyan. Setiap keluarga selama masih berlanjut, pasti akan terus menikah dan memiliki anak, jadi pasti ada juga keluarga garis keturunan." Hanya saja, Ye Chen tahu sangat sedikit tentang keluarga Wu, dan dia tidak memiliki petunjuk tentang keluarga agunan keluarga Wu. Jadi dia bertanya kepada Yin Xiaoyang, "Lalu, apakah kamu tahu siapa nama lengkap Komandan Song ini? Dari mana dia berasal?" "Aku tidak tahu." Yin Xiaoyang menjawab dengan jujur, "Sebelumnya, Duk Mining telah didatangi perwira tingkat tertinggi, yaitu utusan utama, dan Komandan Song ini dibawa oleh utusan utama tempo hari, mengatakan bahwa dia akan mengawasi penyelesaian peningkatan pangkat Duk Mining, dan sebagai tambahan, dia juga harus menyelesaikan perubahan besar pada darah Duk Mining." Ye Chen bertanya, "Perubahan darah besar seharusnya berarti memisahkanmu dari keluarga dan saudara-saudaramu kan?" "Ya." Yin Xiaoyang mengangguk dan berkata, "Ini adalah langkah yang jahat dan beracun. Kurasa itu pasti karena Tuan Ying khawatir tentang kami, pengawal Snapdragon, yang akan membelot. Itulah sebabnya dia menyandera anggota keluarga kami. Di masa depan, jika kami ingin bersatu kembali dengan anggota keluarga, satu-satunya cara adalah bertarung sampai mati dan meraih kesuksesan. Jadi, taktik ini tidak hanya akan menghentikan pembangkangan kami, tetapi juga akan membuat kami bertarung sampai mati dan membangun karir yang sukses untuk Tuan Ying." Ye Chen bergumam dan bertanya lagi, "Apakah para prajurit yang mati akan berpartisipasi dalam pertukaran darah yang hebat?" Yin Xiaoyang berkata, "Aku tidak begitu yakin. Menurut wanita bermarga Song, pertukaran darah yang hebat saat ini seharusnya hanya pengawal primus. Lagi pula, para prajurit yang mati lebih banyak jumlahnya daripada pengawal primus, dan juga lebih sulit untuk dioperasikan." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dan bertanya dengan gugup dan penuh harap, "Tuan, tolong selamatkan kami."
Selama Anda bisa melepaskan kami dari cengkeraman masyarakat Qing yang rusak, kami, pengawal Primus, bersedia melayani Anda selama sisa hidup kami. Ye Chen merenung sejenak dan berkata, menyelamatkan kalian semua tidak apa-apa, alasan mengapa aku menemukan tempat ini adalah karena aku ingin mengeluarkan kalian semua dari sini, dan aku tidak membutuhkan kalian untuk melayaniku seumur hidup. Aku hanya membutuhkan kalian untuk membantuku menghadapi masyarakat Qing yang rusak saat aku membutuhkan kalian, dan kalian akan dapat memperoleh kembali kebebasan kalian setelah masyarakat Qing yang rusak disingkirkan. Ini bukan omong kosong, karena jika masyarakat Qing yang rusak tidak disingkirkan, bahkan jika aku segera memberi kalian kesempatan untuk melepaskan diri dari cengkeraman masyarakat Qing yang rusak, kalian tidak bebas, bahkan jika aku segera memberimu kebebasan, kalian tetap tidak akan dapat lolos dari kematian. Jadi jika kalian ingin hidup di bawah matahari bersama keluarga kalian dengan benar-benar bebas, kalian harus terlebih dahulu membasmi masyarakat Qing yang rusak. Yin Xiao yang berkata tanpa berpikir, aku mengerti apa yang dikatakan Tuan. Selama masyarakat Qing yang rusak tidak disingkirkan, aku dan keluargaku tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat racun di tubuhnya, dan dengan cepat bertanya, Tuan, bolehkah saya bertanya kepada Anda? Anda seharusnya memiliki cara untuk membuang racun jahat di tubuh kami bukan? Jika racun jahat itu tidak dibuang, kami semua akan mati dengan kejam dalam beberapa hari. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, saya secara alami memiliki cara untuk membuang racun di tubuh Anda sepenuhnya, jika tidak, saya tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak berguna ini. Sambil berkata demikian, Ye Chen menambahkan, beberapa waktu lalu, aku telah membawa pergi seluruh garnisun pengawal Primus, prajurit yang tewas, dan keluarga mereka dari Siprus. Orang-orang itu sekarang telah kutempatkan di tempat yang sangat aman, dan jika tidak ada yang mengejutkan, aku akan menempatkanmu di sana juga, tetapi dengan jumlah orang yang banyak di sini, dan berada di pedalaman, akan sangat sulit bagiku untuk membawa pergi mereka semua sekaligus tanpa mengungkap semua orang itu. Yin Xiao yang berkata dengan gugup, Tuan, menurut apa yang dikatakan wanita bermarga Song itu, pertukaran darah besar-besaran mungkin akan dimulai dalam 3 hari, setelah 3 hari, bahkan jika kita belum menukar orang-orang di sini, akan ada orang yang bertukar dari tempat lain, tertunda 1 hari di jalan, dan paling lambat 4 hari kemudian akan ada orang yang datang, jika kita tidak dapat menarik mereka semua sebelum itu, aku khawatir kita akan terungkap. Ye Chen mengangguk dan berkata, waktu memang terburu-buru, saya sudah mengatur tempat transit, awalnya saya ingin mengirim orang keluar satu demi satu selama periode waktu berikutnya, tetapi sekarang tampaknya tidak banyak waktu tersisa bagi saya untuk membuat persiapan, besok, atau bahkan malam ini, saya harus mengirim kelompok orang pertama terlebih dahulu. Berbicara di sini, Ye Chen menambahkan, selanjutnya, saya ingin Anda bekerja sama dengan saya, tidak hanya mengevakuasi semua orang dalam kelompok yang baik satu demi satu, tetapi juga membuat semua orang mematuhi perintah 100%, dan ketika Anda mengerjakan kelompok evakuasi, Anda harus memastikan bahwa seseorang bekerja di kilang sampai hari terakhir. Karena fosfat yang Anda kirim ke pelabuhan Casablanca setiap hari tidak dapat dihentikan, dan begitu dihentikan, perdagangan murni. Casablanca akan menyadarinya, dan dari sana paling cepat 2 jam atau lebih dengan mobil. Yin Xiao yang meyakinkan dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Tuan. Saya pasti akan mengordinasikan personel dengan baik. Karena Anda ingin membawa kami semua bersama para prajurit yang tewas, Anda dapat membiarkan para prajurit yang tewas beserta keluarga mereka pergi terlebih dahulu. Kami akan tinggal di belakang dan bekerja lembur untuk mengejar ketertinggalan pekerjaan. Pertama-tama, tambanglah biji fosfat yang cukup. Kemudian, biarkan kilang bekerja lembur untuk menghasilkan cukup banyak produk jadi. Terakhir, tinggalkan tim transportasi untuk berjaga di sini selama giliran terakhir dan mengirimkan muatan fosfat terakhir dengan lancar. Ye Chen melihat bahwa dia bersedia membiarkan para prajurit yang tewas mengungsi terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia juga dapat mengatur segala sesuatunya dengan sangat jelas. Dia juga memiliki beberapa penegasan tentang karakter dan kemampuannya dalam melakukan berbagai hal. Jadi, dia menganggukkan kepalanya dengan puas dan berkata, bagus. Selama kita melakukan segalanya dengan maksimal, kita pasti dapat membuat 11.000 orang ini menghilang dari Maroko begitu saja di bawah pengawasan lembaga pembersihan rusak. Bersambung.